Apa aja tips dan trik untuk tetap frugal dan hemat selama jalan-jalan? Kami mau bahas tips dan trik tentang miles di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk like video ini, komen, share, juga subscribe untuk support terus channel kami. Kali ini kami mau ngomongin tentang cara jalan-jalan hemat. Bagaimana caranya Kosem dan Ciklau tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri, tapi tetap hemat gitu ya. Sebenarnya banyak cara untuk berhemat dan banyak cara untuk ngakalin jalan-jalan supaya tetap bisa maksimal tapi nggak keluar biaya banyak. Tapi hari ini kami mau bahas secara khusus tentang miles, secara khusus tentang bagaimana kalian bisa juga maksimalin miles yang kalian punya untuk jalan-jalan. Karena kalau jalan-jalan biasanya tuh yang paling mahal kan tiket pesawatnya ya. Dan tempat tinggal, penginapan. Tempat tinggal. Nanti tempat tinggal kita akan bikin video lain ya, tips and triknya. Tapi kita akan mulai dari tips dan trik mendapatkan tiket murah atau bahkan gratis nih. Ini nggak usah beli tiket atau biasanya bayarnya murah banget karena cuma bayar bunga sama administrasi dengan cara kita menukarkan mileage. Nah, mileage itu apa sih? Mileage ini tuh mungkin kayak poin ya, poin yang bisa didapatkan biasanya ini kita pertama-tama harus jadi member dulu nih. Misalkan kita mau jadi member Garuda ya, Garuda Indonesia, kita bikin dulu membernya. Nanti tiap kali kita terbang pakai Garuda itu dapat poin. Ya. Tentunya makin jauh poin yang dikumpulkan makin banyak. Nah, poin ini nggak hanya bisa kita dapatkan Inilah yang disebut miles itu ya, poin ini. ya, inilah yang disebut miles, mileage kita bilangnya. Karena kan kalau itu miles itu apa sih satuan Miles itu mungkin karena pesawat terbang diukurnya kan dengan miles kan, ya miles itu kan satuan jarak ya. Kalau kita kan mungkin kita pakai kilometer, meter. Nah, tapi kalau di Amerika Aviation ya, nggak cuma terutama Amerika. ya aviation biasanya mereka mileage gitu kan, terbangnya berapa ribu miles. Jadi mereka pakai kata mileage. Nah, mileage ini tadi itu ya, yang pertama tentunya bisa kalian kumpulkan kalau memang kalian sering pergi naik pesawat ya ini sih biasanya kalau zaman dulu nih aku masih kerja. Jadi dulu banget, 10 tahun yang lalu lebih mungkin. Dulu ya. Dulu banget tante nih sempat kerja di perusahaan FMCG jadi marketing dan itu sering banget dikirim bisnis trip ke luar kota sampai luar negeri itu sering banget. Hampir tiap weekend ya, makanya jarang banget nih weekend ketemu sama suami ya, bahkan pacar dulu tuh waktu masih pacaran. Nah, karena sering dikirim bisnis trip tadi naik pesawat, miles-nya itu cepet banget kekumpul. Nah, dengan miles yang udah terkumpul itu bisa ditukarkan dengan kita redeem dengan perjalanan lain, perjalanan sendiri gitu. Jadi lumayan kan ngumpulinnya dari bisnis trip, kantor yang bayarin, tapi perginya bisa buat jalan-jalan sendiri. Nah, tapi buat teman-teman yang di sini mungkin aduh aku kerjain mungkin back office ya, jarang dikirim-kirim bisnis trip. Gimana dong biar dapat mileage? Ini kan harus mulai dulu kan tadi kan itu ya mileage kan kalau misalkan kita terbang dapat mileage. Nah, kalau belum pernah terbang atau baru belum pernah naik pesawat pengen coba gitu ya. Terus gimana tips dan triknya tanpa harus membeli tiket pesawat? Ya, oke langsung di-spill aja. Gimana Kosem? Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mengumpulkan miles, untungnya tidak hanya dengan naik pesawatnya langsung, tapi teman-teman juga bisa yang paling umum adalah teman-teman berbelanja menggunakan kartu kredit. Berbelanja menggunakan kartu kredit yang bekerja sama dengan perusahaan pesawat terbang yang kalian ingin naikin. Jadi misalkan kalian targetinnya adalah KrisFlyer, ya carilah perusahaan kartu kredit atau bank yang bekerja sama dengan Singapore Airlines. Jangan cari yang kerjasama dengan Garuda Indonesia karena beda gitu ya. Tidak selalu bisa ditransfer ke maskapai yang berbeda karena biasanya hitung-hitungan milesnya mereka ada di belakang gitu ya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian belanja itu biasanya konversinya umumnya adalah Rp10.000 belanja itu dapat 1 mile. Nah, ada kartu kredit yang lebih murah harga 1 mile-nya. Ada yang sampai 7.500 dapat 1 mile. Ya, jadi kalian harus perhatikan kira-kira harga mile-nya itu berapa pada saat kalian mau sign up ke kartu kredit. Biasanya jenis-jenis kartu kredit travel atau kartu kredit yang ya memang khusus ada kerjasama lah dengan maskapai tertentu. Nah, tapi kemudian kami punya cara ketiga nih yang kami baru tahu dan kami seneng banget ketika brand ini mengadakan promo miles karena
buat kami yang pegiat frugal living dan suka Jalan-jalan. jalan-jalan dan kalau bisa hemat atau gratis gitu ya jalan-jalannya. Ini promo yang menarik banget dari Deposito BPR by Komunal. Nah, Deposito BPR by Komunal punya promo menabung dapat miles. Jadi kalau teman-teman buka deposito ya, teman-teman buka deposito di Deposito BPR by Komunal, kalian bisa dapetin bonus miles Garuda. Ini skemanya kita juga akan tampilin di layar. Jadi misalkan teman-teman membuka deposito mulai dari 5 juta rupiah dengan tenor minimal 3 bulan, itu kalian dapat langsung 60 Garuda Miles. Nah, jadi kerjasama dengan Garuda Miles ya. Kemudian dana yang sama, tapi kalau tenornya kalian keep agak lama dikit, 6 bulan, langsung double tuh. Jadi 150 Lebih dari double. mile, lebih dari double ya kan, untuk perolehan mile-nya. Dan terus ya, ada tiering-tieringnya. Kalau teman-teman ada uangnya udah ratus juta, udah miliar gitu ya, kalau mau taruh di Deposito BPR by Komunal, uang 1 miliar, itu kalian bisa dapatkan minimum dengan tenor 3 bulan, kan bisa dapatkan langsung 12.000 mile, dan minimal tenor 6 bulan langsung dapat 30.000 mile. Jadi ini lumayan banget. Nah, buat kami Deposito BPR by Komunal ini adalah instrumen investasi yang udah cukup lama kami maintain. Kami udah buka account di sini dari 2020. Enggak 2021 apa 2022 ya? 2021, 2022, jadi cukup lama ya, 4 tahunan. Dan kami merasa ini adalah instrumen investasi yang cukup mudah dipahami, cukup sederhana ya, deposito, siapa yang nggak ngerti deposito gitu kan. Tapi secara service dan secara benefit dan manfaat yang didapatkan oleh nasabah, mereka tuh terus berinovasi. Salah satunya yang kita lagi share ke teman-teman ini soal mile ini satu gebrakan baru dari Deposito BPR by Komunal, di mana sekarang kalian kalau nabung nggak cuma dapat, kalau dulu kan mungkin voucher atau payung gitu ya kalau zaman dulu ke bank gitu. Ini kalian bisa juga dapatkan miles Garuda. Sebagai nasabah yang udah 4 tahun, bahkan kami sudah jadi member Deposito BPR by Komunal Privilege juga, kami sangat support untuk teman-teman pemula yang baru belajar investasi, baru pengen ya ada duit sedikit, taruh di mana ya yang aman dan aku bisa cairkan kapan aja. Deposito bisa jadi salah satu tempat memulai pengalaman investasi teman-teman. Jadi sebagai nasabah privilege lama di Deposito BPR by Komunal, ya kami udah ngerasain banget manfaatnya ya, terus terang. Karena beberapa manfaatnya yang again aku impress banget dan menurutku kepake banget, itu bisa diantar jemput dengan Golden Bird ya, dari rumah ke airport ataupun sebaliknya dari airport diantar ke rumah. Lalu dapat lounge benefit baik di domestik ataupun di airport internasional di luar negeri. Itu dapat juga, dan dapat hadiah ulang tahun dan lain-lain. Karena kita selain di Deposito BPR by Komunal ini juga ada lah di beberapa tempat lain nih, sebagai nasabah privilege. Tapi jujur yang menurutku pribadi paling perhatian, paling kayaknya paling generous gitu ya kasih ke nasabah itu Deposito BPR by Komunal. Nah, balik lagi kita ngomongin mileage. Disclaimer dulu ya, ini mileage itu nggak berarti tuker semuanya terus nggak usah bayar sama sekali. Jadi tetap kita bayar, tapi itu hanya sekedar biaya administrasinya aja. Nah, kita bisa langsung buka nih di website Garuda. Di situ langsung ada pilihannya kan, originnya mana, destination-nya mana, mau kelas ekonomi atau bisnis atau first, perlu berapa miles gitu ya. Contohnya nih, misalkan kita mau kemana? Saya mau Pontianak, mau kulineran. ya mau pulang kampung ya. Koko Sam ke Pontianak. Nah, itu Jakarta Pontianak untuk kelas ekonomi one way itu di 9.600. Jadi tadi itu misalkan kita kalau mau kumpulin 9.600 ya itu ya, nabung bisa di 500 juta tadi 6 bulan. Bisa langsung dapat 15.000 poin. Iya, 9.600 poin. Mau ke mana lagi? Misalkan yang luar negeri deh, mau kemana tuh? Singapura yang deket-deket lah. Oh ya, Singapura atau Kuala Lumpur kan. Bapak senang banget nih ke Malaysia. Tiket one way-nya berapa? Iya, kalau Jakarta Kuala Lumpur ekonomi one way itu di 12.500. Nah, jadi kalau bolak-balik kan 25.000 nih, masih dapat juga tuh kalau misalkan nabungnya di 1 miliar untuk minimal tenor 6 bulan. Jadi biasanya kita tukerin tadi misalkan oke saya mau ke Kuala Lumpur 12.500 akan dipotong mileage-nya 12.500 dari yang tadi sudah kita kumpulkan, plus bayar biaya administrasinya tadi. Jadi lumayan banget ya, bisa hemat hampir biasanya sih bisa hampir hemat jauh lah ya daripada harus beli tiket pesawatnya. On top of this juga kalian tetap ya itu namanya buka deposito pasti dapat bunga. Betul, dapat bunga Dan juga. kalau udah 1 miliar itu udah masuk privilege ya, udah masuk Betul. privilege hitungannya, dan ada benefit-benefit lain, dapat voucher,
Kemarin tuh sempet dapat voucher isi BBM tuh, lumayan banget, kepake banget. Cuman sekarang BBM lagi habis ya di mana-mana. Tapi ya MAP, voucher MAP MAP. bisa buat beli baju, beli kopi, bisa juga. Terus kalau ulang tahun ada hadiahnya Ya aku dapat ini hotel, staycation, voucher hotel. Jadi lumayan banget lah. Ya gitu. itu lupa banget ya tadi di-mention bahwa ini bukan cuman sekedar dapat miles-nya, tapi ini on top dari bunga yang memang kita dapatkan. Ya, jadi sekarang kan bunga deposito untuk di BPR ya, itu kan di 6% per annum. Itu yang di-cover oleh lembaga LPS. penjamin simpanan LPSB. Jadi kalau untuk informasi lebih lengkap tentunya kamu bisa langsung cek di websitenya lps.go.id ya. Nah, di situ jelas tuh kalau bank umum maksimal berapa yang di-cover. Nah, kalau BPR yang di-cover berapa. Tentunya beda ya, bank umum dan BPR. BPR lebih tinggi karena memang bisnis modelnya itu hanya simpan pinjam. Sedangkan kalau bank umum itu memang cenderung lebih rendah karena memang tipe bisnisnya itu beda ya. Nah, on top of that, mungkin tadi juga belum ke-mention, deposito BPR Komunal ini 100% online. Jadi kalian bisa lakukan proses pendaftaran, buka deposito, dan lain sebagainya, itu semuanya online. Dan juga buat teman-teman yang bingung gitu ya, di dalam aplikasi BPR tuh, deposito BPR sering muncul berbagai macam bank BPR, mau yang mana gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sebelum listing di dalam aplikasi, itu tim dari deposito BPR udah melakukan visitasi, udah melakukan analisa terhadap bank-bank tersebut. Jadi teman-teman sebenarnya selama ini sih kita pilih tuh nggak terlalu pusing ya mau pilih yang mana ya. Ya selama bunganya cocok, ya anyway bunganya 6% semua biasanya, Maksimal ya 6%. maksimal 6%. Kalau misalkan teman-teman ada rasa ragu mungkin dari total dana yang teman-teman mau depositokan, ya mungkin dibagi 3 atau dibagi 4, dibagi rata ke 4 DPR gitu, itu juga bisa dilakukan. Kalau dari pemerintah sendiri, dari LPS menjaminnya hingga 2 miliar per nasabah per bank. Jadi let's say kalian punya 8 miliar, amin gitu ya, banyak banget duitnya. Dibagi 4 aja supaya semua kejamin di 4 banknya gitu. Itu bisa jadi cara untuk diversifikasi resiko. Tapi kalau teman-teman, kalian sering banget yang DM aku nanya ini baiknya bank yang mana? Buat aku sama aja, karena secara due diligence itu nggak sembarang BPR bisa masuk ke dalam deposito BPR. Jadi udah terlebih dahulu dilakukan analisa dan proses verifikasi lah oleh tim BPR sebelum bank-bank ini di-listing buat teman-teman pilih. Jadi teman-teman juga jangan salah kaprah nih ya, komunal itu bukan bank BPR-nya. Komunal itu hanya sekedar wadah atau ya kalau E-commerce. ya e-commerce atau marketplace-nya di mana BPR A, BPR B, BPC, BPRD itu bisa diakses melalui aplikasi yang dibuat oleh komunal itu. Ya. Nah, kalau dari aku sendiri yang aku suka juga dari komunal itu adalah pilihan BPR-nya dari Sabang sampai Merauke. Karena kan BPR itu sangat lokal ya, sangat grassroots banget dan biasanya mereka tuh nggak tersentuh teknologi. Jadi dari dulu aku udah pakai BPR harus langsung ke kantornya untuk mau buka deposito harus tanda tangan, mau cairin juga harus ke sana, balikin billetnya ada tanda tangan lagi. Jadi kadang-kadang jadi ribet gitu ya, malas. Kan apalagi mungkin di sini sibuk ya, hustling, mengejar karir. Nah, kalau pakai deposito BPR Baik Komunal ya itu full online dan pilihan BPR itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi juga merasa, wah ini turut berkontribusi nih untuk membangun ekonomi daerah, untuk pemerataan distribusi pendapatan juga ya. Jadi kan yang butuh funding mungkin nggak yang di Jakarta doang ya atau bahkan di Pulau Jawa, tapi juga di daerah-daerah lain. Nah, Kak, tadi kan tanya nih ya pilihan BPR-nya apa. Kalau aku jujur banyak milih yang di luar Pulau Jawa bahkan. Karena tadi itu ingin bantu membangun ekonomi daerah juga. Pengen jadi ini ya, memainkan peran pemerintah. Dan karena deposito BPR ini bisa tenornya pendek juga, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan gitu ya. Jadi kami ngelihatnya selama ini ya bisa-bisa aja sih untuk aneka tujuan keuangan. Kalau di kami pakainya untuk nyimpan mostly dana darurat tadinya kami pikir gitu. Tapi lama-kelamaan nyimpennya banyak juga ya. Nggak cuma buat dana darurat karena 4 tahun ini pengalamannya menyenangkan. Jadi top up gitu dan akhirnya ya yang kami keep untuk long term juga ada gitu, 6 bulan tenornya, setahun ada nggak sih? Kayaknya ada juga. Ada juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba-nyoba, mulai dari yang nyoba-nyoba atau mungkin yang mau naruh dana untuk agak panjang, bisa juga sih sebenarnya gitu. Karena aplikasi dan gampang dipelajari, ini semua walks of life gitu ya, semua jenis profesi dan usia Dari berbagai generasi. dari berbagai generasi. Oh, kita baru ngajarin mama-mama kita kan untuk belajar investasi juga di deposito BPR gitu. Jadi sampai papa juga kemarin baru telepon dan kalau taruh di deposito BPR berapa lama
kalau taruh segini dapat berapa gitu kan. Jadi semua bisa sih gitu, buat teman-teman yang udah punya tapi sekarang ngiler nih lihat miles-nya, bukain akun buat mamanya, buat tantenya gitu, tentunya pakai namanya sendiri ya, di handphone-nya sendiri gitu. Tapi ajarin supaya bisa nikmati juga miles-nya. Jadi buat tujuan investasi apapun dan dari, latar belakang apapun bisa banget pakai deposito paper bike ini. Karena di sini nggak selalu financial goals itu butuhnya untuk pendek-pendek kayak kami tadi dana darurat. Siapa tahu di sini ada juga yang sebenarnya mungkin buat tahun depan nih aku mau nikah, udah kekumpul uangnya. Mungkin dari main di instrumen lain yang lebih volatile ya, yang lebih up and down. Nah sekarang udah cuan, aku mau tarik. Nah udah ditarik terus aku mau keep setahun, aku keep di mana ya gitu. Nah ini bisa juga keep di deposito karena tadi itu jelas dapatnya 6% per tahun ya 6% per tahun. Nggak usah takut tahun depan pas aku butuh, pas aku mau nikah mau aku cariin, "Loh kok Turun. ternyata harganya lagi drop," gitu ya, itu nggak akan terjadi karena Yang namanya deposito. jelas, ya karena jelas, rate-nya dari awal ya 6% per tahun. Jadi buat kalian yang pengen nyobain, kalian langsung bisa download aplikasi Deposito PPR by Komunal di Play Store atau App Store. Daftar pakai kode referral aku, bisa kalian lihat di bawah, dan juga lakukan penempatan depositonya pakai kode promo Miles by Miles 12. 12-nya angka. Ini juga akan kita taruh di description box juga supaya kalian bisa dapetin benefit kode referralnya Kosem dan juga Ya. benefit miles tadi ya. Jadi double benefitnya. Siapa tahu liburan kalian yang selanjutnya tiketnya dapatnya dari Deposito PPR by Komunal. Info selengkapnya soal Deposito PPR by Komunal, semua link dan juga semua kode-kode yang kalian bisa pakai ada di description box di bawah. Jadi dicek aja. Deposito PPR by Komunal ada untuk semua. Gimana teman-teman yang udah dengar soal miles hari ini jadi tertarik untuk buka Deposito PPR juga? Buka kartu kredit atau ada trik-trik lain nih untuk kalian bisa lebih sering bisnis trip mungkinnya di kantor biar milesnya cepat terkumpul. Minta langsung pindah ke marketing. Minta pindah ke marketing karena pasti keliling Indonesia terus kerjaannya, survei-survei. Atau ada cara lain untuk ngumpulin miles dan hacks-hacks lain untuk bisa traveling lebih murah? Let us know in the comment section below. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya suggestions juga, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Thank you so much guys for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.